semuanya, welcome to Lava. Yuk, sebelum lanjut di video kali ini, perkenalkan dulu nama saya Love Febri Fordi dari kelas 8A nomor absen 15. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi yang mengenai pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur, dan pola pengembangan. Yuk, simak video berikut ini. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks atau karangan yang menyampaikan ilmu pengetahuan atau informasi yang di dalamnya terdapat fakta-fakta dan pendapat yang menguatkan dan memperjelas informasi. Teks eksposisi memuat fakta dan pendapat atau gagasan yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca. Ciri-ciri teks eksposisi. 1. Teks ini menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca. 2. Memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. 3. Memuat fakta-fakta dan pendapat atau gagasan sebagai penguat informasi. 4. Disampaikan dengan bahasa baku, lugas, atau tidak berbelit-belit sehingga mudah dipahami. 5. Informasi disampaikan secara objektif atau apa adanya, tidak memihak atau netral, tidak memancing emosi, dan tidak menggurui pembaca. Unsur-unsur teks eksposisi. Gagasan dan fakta adalah dua unsur utama teks eksposisi. 1. Gagasan disebut juga atau pendapat. Isinya berupa pernyataan, mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, atau bujukan. Contoh, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. 2. Fakta adalah atau keadaan peristiwa yang berupa pernyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Fungsi fakta untuk memperkuat gagasan atau pendapat diharapkan lebih meyakinkan pembaca. Contoh, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Pola pengembangan teks eksposisi. 1. Pola khusus umum atau paragraf induktif. Pada pola ini, kalimat utama terletak di akhir paragraf. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Contoh, ini adalah danau terbesar di Indonesia. Letak danau ini adalah di Sumatera Utara. Danau ini adalah hasil letusan gunung berapi purba. Danau ini dikenal dengan sebutan Danau Toba. 2. Pola ilustrasi. Sebuah gagasan yang terlalu umum yang memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Contoh, di dalam hal ini pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. 3. Pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan. Misalnya, membandingkan benda-benda, keadaan, atau yang lainnya. Berdasarkan perbedaan dan persamaannya, kerugian atau keuntungan, kelebihan atau kekurangan bisa menggunakan kata hubung, atau jika dibandingkan dengan, seperti halnya, sama dengan, demikian juga, selaras dengan, sesuai dengan, dan lain-lain.